Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar fikih kelas 7 dengan materi sholat fardu 5 waktu. Pada materi kali ini, kita akan ngebahas beberapa hal, yaitu pengertian dan dalil sholat 5 waktu, kedudukan sholat 5 waktu, tata cara sholat 5 waktu, bacaan-bacaan dalam sholat 5 waktu, ketentuan waktu sholat 5 waktu, yang terakhir kita akan mempraktekkan sholat 5 waktu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini, agar arah tujuan pembelajaran kita dapat sistematis dan teratur. Jadi, kompetensi dasarnya yaitu: pertama, mengamalkan sholat fardu 5 waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam. Yang kedua, menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. Yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil tata cara sholat fardu 5 waktu. Itu adalah 4 kompetensi dasar yang ingin kita capai pada bab 2 ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pengertian dan dalil sholat fardu 5 waktu. Di antara ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya dalam Islam ialah sholat. Sholat juga merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dengan perkataan, perbuatan, dan keyakinan hati. Sholat merupakan kewajiban yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Jadi, sebenarnya apa sih pengertian sholat itu? Sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Pengertian ini selaras dengan kandungan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum, yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Sedangkan menurut istilah, salat didefinisikan suatu bentuk peribadatan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Segala hal yang termasuk rukun salat mempunyai arti tertentu yang tujuannya agar mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena pentingnya salat bagi setiap muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut salat sebanyak 234 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, yang mana artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Selain terdapat di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, terdapat juga di dalam surah Al-Hajj ayat 78, An-Nisa ayat 103, dan masih banyak surah-surah lainnya. Selain di dalam Al-Quran, kata sholat juga terdapat di dalam hadis Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu alal khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa iyatiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan, yang artinya Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan secara khusus, Rasulullah SAW juga menyebutkan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam, yaitu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana artinya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan
mewajibkan kepada mereka sholat 5 kali sehari semalam. Kewajiban sholat ini diperintahkan bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memasuki masa baligh dan berakal. Jadi, tidak wajib untuk anak kecil. Tetapi, jika seorang anak sudah berumur 7 tahun, sebaiknya mulai diberitahu untuk mengerjakan. Jika anak sudah berumur 10 tahun, tapi tidak mau mengerjakan sholat, maka hendaknya ia dipukul. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Perintahkanlah anakmu sholat semasa umur mereka telah mencapai 7 tahun, dan pukullah mereka setelah umur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, seluruh umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Tidak ada sholat lain yang diwajibkan kecuali karena nazar dan sholat yang menempati kedudukan salah satu dari 5 waktu, seperti sholat Jumat. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu kedudukan sholat 5 waktu. Di dalam Islam, sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting dan istimewa. Di antaranya, sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perintahnya langsung diterima Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sholat merupakan tiang agama. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad dari Mu'az bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amri islamu wa umuduhus shalah," yang artinya inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa sholat dalam agama Islam adalah sebagai tiang atau penopang yang menegakkan suatu kemah. Kemah tersebut bisa roboh dengan patahnya tiang, begitu juga dengan Islam, bisa ambruk dengan hilangnya sholat. Saya ingin menyampaikan satu mahfuzat yang senada dengan hadis tersebut. Sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Artinya, sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama itu. Tetapi, barang siapa yang merobohkannya, maka sesungguhnya ia telah merobohkan agama itu. Yang ketiga, sholat merupakan amalan pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Demikian dulu pertemuan kali ini. Akan kita lanjutkan materinya pada pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup materi hari ini, saya akan simpulkan bahwa sholat berarti doa. Sholat wajib dilaksanakan bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh dan berakal. Sholat memiliki kedudukan penting dalam Islam, yaitu merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah, merupakan tiang agama, dan sholat merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.